Sindikat penjualan ginjal di Bekasi, fakta mengejutkan tentang salah satu anggotanya yang ternyata pendonor. Halo, teman-teman pemirsa setia channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menghadirkan sebuah konten eksklusif yang akan membuka mata kita semua terhadap realitas gelap yang sedang terjadi di Bekasi, Indonesia. Ya, kita akan membahas tentang sindikat penjualan ginjal di Bekasi yang baru-baru ini terungkap dan sebuah fakta yang benar-benar mengejutkan, salah satu anggotanya adalah seorang pendonor. Mari kita simak bersama tentang fenomena mengerikan ini dan implikasinya terhadap masyarakat. 1. Latar belakang sindikat penjualan ginjal di Bekasi. Sebagai salah satu kota padat penduduk di Indonesia, Bekasi menghadapi tantangan besar terkait masalah kesehatan, termasuk kelangkaan organ untuk transplantasi ginjal. Dalam situasi ini, muncul sindikat penjualan ginjal yang telah beroperasi di bawah radar selama beberapa tahun. Sindikat ini dengan licik memanfaatkan kebutuhan mendesak para pasien yang membutuhkan transplantasi ginjal dengan menawarkan jalan pintas dengan harga yang menarik, namun tanpa pertimbangan etika dan legalitas. 2. Modus operandi sindikat. Sindikat penjualan ginjal di Bekasi bekerja dengan cara yang sangat rahasia dan terorganisir. Mereka menyusup ke dalam jaringan bawah tanah untuk mencari calon pendonor dan penerima ginjal. Korban yang biasanya diincar adalah mereka yang terdesak oleh situasi keuangan atau masalah kesehatan. Sindikat ini akan menawarkan kompensasi finansial yang menggiurkan kepada calon pendonor sebagai imbalan atas ginjal yang mereka berikan. Jelas, praktik ini bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan, namun ketidakpedulian terhadap risiko kesehatan dan kebutuhan mendesak membuat beberapa orang jatuh ke dalam jerat sindikat ini. 3. Pengungkapan fakta mengejutkan. Baru-baru ini, aparat penegak hukum berhasil melakukan penyamaran dan berhasil menangkap salah satu anggota sindikat. Namun, apa yang membuat hal ini semakin mengejutkan adalah fakta bahwa anggota sindikat yang tertangkap ini ternyata adalah mantan pendonor dalam salah satu transaksi sebelumnya. Pemaparan fakta ini mengungkap kenyataan pahit tentang bagaimana sindikat ini dengan kejam memanipulasi orang-orang yang lemah untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini, bahkan dengan risiko mengorbankan kesehatan mereka sendiri. 4. Dampak kesehatan dan ancaman bagi pendonor. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesehatan para pendonor. Penerimaan imbalan finansial mungkin menjadi daya tarik bagi beberapa orang yang membutuhkan uang secara mendesak, namun tindakan ini jauh dari bijaksana. Pendonoran ginjal bukanlah proses yang mudah, dan tanpa perawatan medis yang tepat, pendonor berisiko mengalami komplikasi serius yang mengancam nyawa. Selain itu, tanpa pengawasan dan pengawalan yang sesuai, pendonoran seperti ini juga dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup jangka panjang bagi pendonor. V. Upaya penanggulangan sindikat dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kasus ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk bersatu melawan sindikat penjualan ginjal ini. Pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum dan mengintensifkan upaya untuk memberantas sindikat ini secara menyeluruh. Selain itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendonoran organ yang legal dan aman, serta risiko yang ditimbulkan oleh praktik ilegal seperti yang dilakukan oleh sindikat ini. Kesimpulan, sindikat penjualan ginjal di Bekasi adalah fenomena yang mengkhawatirkan dan tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Penangkapan salah satu anggotanya yang ternyata mantan pendonor memberikan gambaran tentang betapa kejamnya sindikat ini dalam memanfaatkan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita harus bersatu untuk memberantas sindikat ini dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pendonoran organ yang sah dan etis demi menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang membutuhkan bantuan medis. Semoga konten ini dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada dan berempati terhadap isu yang sangat penting ini. Terima kasih telah menyaksikan dan mari kita bersama-sama berkontribusi untuk perubahan yang positif. Sampai jumpa di video berikutnya.